Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Mr. Andre Wongso. There is no greatness without suffering. Tak ada keagungan tanpa penderitaan. Begitulah kehidupan menginspirasikan. Telah banyak kita saksikan bagaimana sebatang besi bisa menjelma menjadi baja yang kuat. Tentu baja itu tercipta karena tempaan demi tempaan. Begitu pula dengan manusia yang biasa-biasa, akhirnya bisa menjadi maestro karena berani mewujudkan mimpi dan punya determinasi yang tinggi dalam mengatasi kesulitan dan penderitaan hidup, sehingga mampu mengubah dan mengaktualisasikan dirinya menjadi insan luar biasa. Prinsip dan hukum itu pula lah yang telah mengubah sosok Andre Wongso yang tak pernah lulus sekolah dasar menjadi pribadi yang syarat gelar. Mulai dari SDTT TBS, guru kungfu, pebisnis sukses, hingga predikat motivator nomor 1 Indonesia. Namun, tidak ada satupun dari predikat atau gelar itu yang menjadi tujuan. Semua hanyalah julukan yang secara tulus diberikan pihak lain sebagai wujud apresiasi atas kegigihan, perjuangan, dan pencapaian hidupnya yang sungguh luar biasa. Sedangkan Andre Wongso sendiri lebih suka dikenal sebagai sang pembelajar. Lahir di Kota Malang dari keluarga yang sederhana, Andre Wongso, anak kedua dari 3 bersaudara, melewati masa kecil dan remajanya dengan membantu orang tuanya berjualan kue ke pasar dan toko-toko. Olahraga yang digemari saat itu adalah badminton, catur, dan kungfu. Dari latihan kungfu yang keras telah membentuk mental dan karakter positifnya seperti disiplin, berani tanggung jawab, sportif, ulet, berpikir serba mungkin, dan sebagainya. Di tahun 80-an, Andre mampu mewujudkan sebuah mimpi besarnya, yakni menjadi bintang film kungfu Hong Kong dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari sana, peran berbeda dilakoninya, yakni menjadi seorang fotomodel. Kegemaran Andre menulis kata-kata mutiara di buku hariannya menjadi cikal bakal berdirinya Harvest, perintis kartu kata-kata motivasi di tahun 1985 dan sangat sukses dalam peredarannya. Karirnya sebagai motivator mulai dibicarakan orang setelah Hendrawan, pebulu tangkis nasional, berhasil bangkit dari keterpurukannya hingga menjadi bintang tim Piala Thomas dan mampu mencapai puncak prestasi tertinggi sebagai juara dunia tahun 2001. Dari perjuangan dan sukses yang telah mampu dia ciptakan, dia tularkan semangat itu melalui seminar-seminar, media cetak dan elektronik, merilis CD dan buku-buku motivasi, juga membuka AW Success Shop, toko yang menyediakan barang-barang motivasional. Dan semua usaha itu ternyata telah banyak membantu manusia lain merubah nasibnya. Memang tidak akan pernah ada keagungan
tanpa penderitaan. Dan tidak akan pernah ada kesuksesan tanpa motivasi. Dari situlah suami dari Haryanti Leni sarjana hukum dan ayah dari 3 orang anak ini melahirkan sebuah filosofi, success is my right. Sukses adalah hak saya, hak Anda, dan hak siapa saja yang mau berjuang. Kini, saat krisis ekonomi dunia tengah melanda, dan ketika banyak pihak tengah mengeluhkan, Andre Wongso meluncurkan sebuah majalah motivasi luar biasa yang ditujukan sebagai media pembelajaran bagi kebangkitan segenap anak bangsa. Andre dan keluarga sungguh bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas sebuah kelimpahan yang dinikmatinya. Harapan Andre saat ini, suatu hari nanti akan ada Hari Motivasi Nasional sebagai hari yang mampu mendobrak semangat manusia Indonesia untuk bangkit dan berjuang bersama, serta mampu berdiri tegak dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bosan kita menderita, saatnya bersama bangun Indonesia. Hadirin, kita sambut bersama Andre Wongso, sang pembelajar. Tes. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh usahawan bebas. Selamat siang. Apa kabar? Baik ya. Kalau saya di Indonesia sebagai motivator, kalau bertanya apa kabar, biasanya dijawab luar biasa. Luar biasa. Saya sendiri sudah puluhan tahun. Jika ditanya apa kabar, malam, pagi, siang, sore. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Orang malas saya rajin, itu luar biasa. Orang tidur saya bangun. Orang tidak punya semangat, saya punya semangat. Itu bagi saya luar biasa. Saya hari ini merupakan kedua kali datang ke Malaysia. Tahun 1993, atas undangan kawan-kawan, terutama kawan saya, guru saya, Mr. Gan Aseng. Silakan. Beri tepukan lebih keras. Hari ini saya tidak berbicara di dalam bahasa Inggris. Karena saya tidak pernah sekolah bahasa Inggris. Saya tidak bisa bicara bahasa Mandarin. Karena saya sekolah Mandarin sangat rendah. Jadi saya hanya bisa berbahasa Indonesia. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan bisa mengerti bahasa Indonesia saya. Apa kabar? Luar biasa. Malaysia? Apa? Oh luar biasa. Kurang keras. Supaya nanti saya pulang ke Indonesia saya bicara, orang-orang Malaysia memang luar biasa. Malaysia? Anda? Tepuk tangan lebih keras. Tambah keras. Tetap keras. Makin keras. Lebih keras. Spirit. Berbicara wirausahawan bebas. Tanpa spirit, omong kosong. Betul? Tanpa spirit, tidak bisa seperti Pak Steve tadi bilang. Ada planning, punya credibility, tanpa disiplin, tanpa semangat, kosong. Maka saya mengerti sedikit bahasa Mandarin. Jingsen. Tepuk tangan dulu. Manusia jika memiliki jingsen, spirit,
pasti sukses. Belum bicara tentang spiritual, lebih tinggi. Kita hari ini masih bicara tentang uang, sukses. Belum bicara tentang spiritual. Maka hari ini saya akan sharingkan wisdom of crowd, keramaian. Tentu yang diutamakan adalah Jingsen. Saya lahir dari keluarga yang miskin. Tanpa semangat, tanpa motivasi, tanpa spirit, tidak mungkin ada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Bicara tentang independent entrepreneur, enak. Bagi saya, mudah atau tidak menjadi wirausahawan bebas? Tidak mudah, butuh berjuang. Sulit tidak jadi wirausahawan bebas? Tidak sulit. Mudah? Tidak, butuh berjuang. Butuh mental, butuh spirit, butuh perjuangan, butuh disiplin, butuh planning, butuh dan lain sebagainya. Yang sesuatu yang positif. Maka diperlukan kekuatan-kekuatan mental. Bagi saya, orang-orang pengusaha, usahawan bebas, boleh bermimpi. Punya mobil mewah. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Kita boleh bermimpi punya rumah mewah. Boleh bermimpi punya keluarga bahagia. Boleh bermimpi tiap bulan, tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Boleh bermimpi bermain golf tiap hari. Boleh bermimpi kita tur ke Paris. Bebas. Bagi saya, success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Dan definisi pengertian, bagi saya pengertian tentang kewirausahaan atau usaha bebas. Tolong diklik. Sukses berwirausaha bebas tidak datang semudah membalikkan telapak tangan. Namun butuh semangat, kesabaran, dan usaha yang tiada henti untuk memperolehnya. Setuju? Membutuhkan bukan seperti membalikkan tangan. Sulit menjadi wirausaha atau usahawan bebas? Tidak sulit, butuh berjuang. Mudah, butuh berjuang. Maka sikap mental harus dimiliki. Tanpa punya sikap mental yang positif, tidak mungkin kita mampu menjadi wirausahawan bebas. Maka dari sini kata-kata ini cukup. Sukses adalah akibat dari sebab-sebab yang kita buat. Hari ini saya bisa berdiri kuat. Orang bilang sukses luar biasa. Bukan mudah. Saya lakukan. Ada faktor-faktor yang telah saya lakukan bulan lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, terus berjuang sampai hari ini. Jadi bagi saya menjadi wirausahawan atau usahawan bebas harus jelas. Success is not coincidental. Sukses bukan sekedar karena kebetulan. Success is not luck, tidak sekedar karena keberuntungan. Success is not instant. Sukses tidak instan, butuh berjuang, memerlukan perjuangan. Contoh, tolong diklik. Sukses butuh keberanian. Sukses butuh komitmen. Sukses butuh perjuangan. Sukses membutuhkan pengorbanan. Sukses membutuhkan keuletan, keberanian. Dan ini harus tanpa keberanian, komitmen, perjuangan, pengorbanan, keuletan, kegigihan, tidak mungkin ada sukses. Sehingga kalau ada saya melihat orang akan berjuang bilang saya mau menjadi wirausahawan bebas, saya tinggal lihat apakah dia punya keberanian. Apakah dia punya keberanian, punya mimpi, mau berjuang, komitmen, punya keuletan, punya kegigihan. Jika dia punya itu, memungkinkan dia bisa sukses luar biasa. Next,
independent entrepreneur. Apa yang disebut entrepreneur? Definisi saya ini, kalau cocok Anda ambil, tidak cocok ya jangan dipakai. Suatu seni usahawan bebas melalui proses pengembangan kekuatan dan kelebihan yang dimiliki. Baik dari diri sendiri, orang lain, atau karena keadaan untuk menjadikan suatu produk yang mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Usahawan bebas adalah suatu seni, satu proses seni kemandirian melewati diri sendiri, orang lain, keadaan, kelebihan-kelebihan diri sendiri, kelebihan-kelebihan orang lain, kekuatan-kekuatan orang lain, dan kelebihan keadaan yang muncul, kita jadikan jasa atau produk yang mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Jadi satu, saya sebagai entrepreneur, sukses entrepreneur bukan banyaknya uang, bukan berapa banyak saya untung, bukan berapa banyak saya bisa mengambil uang orang ke tangan saya, tapi memuaskan tidak. Kalau uang yang saya dapat adalah dari bukan dengan jujur, tidak baik, tidak positif, tidak memuaskan, itu bukan entrepreneur, itu dapat duit saja. Setuju? Tepuk tangan dulu untuk Anda. Sehingga jelas buat saya, selama kita melakukan kewirausahaan atau usahawan bebas, bisa memuaskan pelanggan, itu number one. Tanpa mampu memuaskan, saya tidak akan dapat duit. Dan jelas, untuk memuaskan, membutuhkan spirit. Untuk menjadi usahawan bebas, tidak semudah motivation bisa, tidak bisa. Tanpa jiwa, tanpa soul, tidak mungkin bisa sukses. Hukumnya pasti. Maka jiwa wirausahawan bebas atau jiwa usahawan bebas, minimal kita harus memiliki poin-poin di sini. Yakin dan penuh percaya diri. Kecepatan membaca dan menangkap peluang. Kecepatan bertindak dan berani berisiko. Kemampuan menjual atau selling skill. Senang tantangan dan berkompetisi. Mempunyai mental tahan banting. Tahu ya tahan banting? Tahan banting itu sangat ulet luar biasa. Gagal, bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit. Itu tahan banting. Tidak cepat puas diri dan terus belajar. Ini dan lain-lain, masih ratusan kata-kata yang positif. Tanpa semangat seperti ini, tidak mungkin. Jadi kalau ini sudah ada, memuaskan pelanggan, pasti sukses luar biasa. Sekarang bicara tentang yang akan saya bicarakan adalah the wisdom of crowd. Satu kebijakan tentang bagaimana mengembangkan diri saya menjadi entrepreneur sekarang di Indonesia telah melanda satu gempa Andri Wongso. Ada beberapa poin penting saya sharing di sini. Satu, mau sukses usaha kita, syarikat kita mau sukses, tinggal lihat brandingnya kuat atau tidak. Melihat produk dan jasa, melihat sistem. Tanpa sistem yang baik, strategi yang baik, tidak mungkin bisa crowd. Dan tentunya pelaku itu adalah orang itu sendiri, kita sendiri. Mentalitas dan karakteristik. Satu lagi, spirit of entrepreneurship inilah yang menaungi. Sehingga kalau kita memiliki 3 poin ini, mempunyai mental dan karakter yang kuat, mempunyai soul, semangat kewirausahaan, semangat usahawan bebas, barulah bisa berkembang. Tolong diklik satu lagi. Branding. Kekuatan brand. Hari ini di Indonesia, saya cukup kuat sebagai motivator.
Bagi saya, kenapa kok bisa mudah atau gampang? Mudah ya. Mudah sekali untuk mengembangkan jaringan bisnis saya. Karena sudah punya brand. Brand, ada orang yang menciptakan brand itu, diciptakan brand. Seperti BB, BlackBerry, diciptakan brand untuk jadi satu produk yang bagus. Ada orang tidak berjualan kue, berjualan nasi dari tradisional. Jalan, berusaha, matang, brandnya kuat, bikin franchise. Itu proses. Ada beberapa brand di sini, Coca-Cola tradisional, KFC tradisional, Starbucks campur antara tradisional dan planning. Nokia juga sama, dibuat, bukan berproses, tidak ada, tahu ada Nokia. Nike juga sama, McDonald, Indomie di Indonesia, teh botol juga sama. Jadi berjalan sesuai dengan alam. Aqua, satu lagi Samsung. Brand, kalau brandnya kuat, mudah sekali. Saya di Indonesia hampir setiap hari menerima undangan seminar. Tidak pernah satu lembar kirim fax ke serikat. Kirim, Andri Wongso Motivator. You undang saya punya pengalaman. Belum pernah sekalipun sebagai motivator. Tidak pernah. Kenapa kok bisa mau terima? Kenapa orang mau undang saya? Brandingnya kuat sekali. Maka brand ini, saya memiliki brand sekarang, tolong diklik. Andri Wongso telah memiliki brand motivator nomor 1 Indonesia. Brand number 1 Indonesia bukan saya buat, hadiah dari masyarakat, pengakuan masyarakat. Bukan Andri Wongso plan, membuat rencana 5 years ago, 10 tahun akan datang, saya akan bikin Andri Wongso motivator number 1. Bukan itu. Ini dampak, result dari proses yang alami, saya lewati, saya jalani, akhirnya mengkristal. Orang sebut memang luar biasa, Andri Wongso number 1 motivator. Tapi ini untuk mendapatkan motivator number 1 Indonesia tidak mudah. Dari dalam saya memberi sesuatu yang bisa saya sharingkan kepada masyarakat. Berjuang, belajar, berjuang tidak mudah. Maka saya akan ceritakan sedikit tentang sejarah saya. Hidup adalah proses belajar dan berjuang tanpa batas. Orang boleh sebut motivator nomor 1. Bagi saya sang pembelajar. The learner. Belajar. Sampai kapan belajar? Sampai mati. Belajar terus, belajar. You boleh kasih saya nomor 1. Itu titipan. Beban itu tidak mudah. Bagi saya, hidup adalah proses belajar dan berjuang tanpa batas. Sukses, belajar. Gagal, belajar. Sukses, tetap berjuang. Gagal, tetap berjuang. Ya, saya boleh cerita sedikit sejarah saya? Saya lahir di keluarga yang miskin. Tinggal di sebuah rumah, separuh tembok, separuh bambu. Lahir dari keluarga yang miskin. Satu rumah isi satu kamar, satu bilik. Proses seperti ini, jika dibandingkan daya dulu dan hari ini, berbeda. Andri Wongso cakap luar biasa. Andri Wongso kecil, Andri Wongso dewasa. Di tengah-tengah, in between 40 years, 40 tahun. Saya mati-matian. Saya berjuang, menderita, miskin, berjuang, gagal, berjuang, terus sampai hari ini berbeda. Maka saya bayangkan hidup manusia persis seperti hukum alam metamorfosis. Mau sukses menjadi usahawan bebas,
Not easy. Butuh berjuang total. Butuh melewati seperti seekor ulat menjadi kepompong dan calon kupu-kupu. Proses ini harus dilewati. Jadi kalau hanya ketemu kegagalan kecil, buat saya vitamin. Gagal kecil, vitamin. Gagal lagi, vitamin. Karena saya tahu, hanya lewat kegagalan manusia menjadi matang. Seingat saya, 1965, terjadi Gestapo, terjadi politik di Indonesia, di mana saya sekolah, di sekolahan Mandarin ditutup. Umur 11 tahun, kelas 6 SD, sekolah rakyat, sekolah rendah. Tidak lulus. Maka di Indonesia, Andri Wongso terkenal SDTT, sekolah rendah tidak tamat. TBS, tapi bisa sukses. Begitu tutup sekolah, ibu saya, mama saya berjualan kue di kantin. Tahu kantin? Kantin sekolahan. Sekolah ditutup, ibu saya tidak bisa jualan. Maka ibu saya harus menghidupi 3 anaknya. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ibu saya harus hidup jualan kue, singkong goreng, pohong tahu? Singkong goreng makanan rakyat kecil. Jual buat di rumah, jual ke pasar. Saya ikut membantu menjual di pasar. Saya sangat kagum, menghormati ibu saya. Walaupun miskin, belum pernah selama hidup beliau bilang, aduh hidup susah. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Bahkan itu contoh. Sehingga dari kecil kita melihat seorang ibu yang sederhana, seorang ibu miskin tapi menghadapi kehidupan tidak pernah mengeluh. Mantap. Sehingga anak-anaknya berani menghadapi hidup apapun. Mau berat, mau tertekan, berani hadapi sebagai bagian daripada kehidupan yang saya harus hadapi. Hidup seperti itu tidak mudah. Saya belajar dari mana? Ya dari guru saya, ibu saya. Suatu malam pernah, jam 2, jam 3 pagi, beliau sudah bangun pagi untuk menumbuk singkong, untuk dibuat geduk. Tahu geduk ya? Geduk lindri. Jam 2, jam 3 sudah bangun pagi untuk membuat geduk. Jam 2, jam 3 saya ingin pipis kencing. Habis balik menawarkan diri, Ma, saya bantu Ma. Enggak usah, Nak, kamu tidur saja. Ma dibantu, tidur saja. Sudah lewat waktu 10 tahun, 20 tahun, sudah 40 tahun. Makin saya ingat ke belakang, makin sadar betapa besar kasih ibu kepada anaknya. Membuat saya makin sadar, manusia kantong boleh kosong, jangan mental yang kosong. Kantong boleh miskin, jangan mental yang miskin. Luar boleh krisis, Amerika krisis keuangan, Eropa, Asia, Indonesia, Malaysia boleh krisis, jangan krisis mental. Jika mental krisis, itulah krisis yang sebenarnya. Apa kabar? Luar biasa. Malaysia, Anda luar biasa. Jangan miskin mental. Hidup saya seperti itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 11 tahun kemudian. Umur saya 22 tahun. Dari kota kecil Malang, kota Malang berangkat ke Jakarta, roba nasib. Naik bis malam, butuh 22 jam dari kota Malang ke Jakarta. Ibu saya datang kasih kopi, makanan kecil dalam perjalanan. Kasih 2 baju, Nak, Mama bikin sendiri baju ini, pakai. Iya Mah, nangis terus ibu saya. Nangis karena mungkin tidak tega anaknya harus berangkat lagi. Begitu ibu saya pulang,
bis mulai jalan. Begitu bis mulai jalan, neteslah air mata. Saya tanya ke dalam diri, bagi apa sukses SDTT? Sekolah rakyat tidak tamat, sekolah rendah tidak tamat. Bagi apa sukses? Nangis. Seumur 22 tahun tidak pernah ada koran masuk ke rumah. Tidak pernah satu keluarga makan di restoran besar, restoran tanggung, restoran kecil, ataupun di pinggir jalan. Selama hidup belum pernah satu keluarga makan. Belum pernah satu keluarga jalan-jalan ke luar negeri. Tur pariwisata, jalan-jalan ke dalam negeri ataupun dalam kota. Tidak pernah. Birthday saya tidak pernah nikmati apa itu birthday. Yang jelas bangun pagi ada 2 telur merah. Itulah ulang tahun saya. Bangun pagi ada ulang tahun saya, ada 2 telur potong separuh. 1 kasih ke adik saya, 1 kasih ke kakak saya. 1 telur dimakan sendiri, ulang tahun saya, birthday saya. Luar biasa nikmat. Beda. Sekarang beda dengan anak-anak saya. Semua 3 anak saya begitu lahir, mohon maaf, minimal anaknya orang kaya. Tiap hari naik Mercy, keluar masuk mobil, pembantu ada 4 orang. Supir siap antar kemana semua, dan 3-tiganya semua sekarang sekolah di International School, dan 1 sudah saya kirim ke Singapura. Saya kasih tahu mereka, papa dulu orang miskin, tidak sekolah, tapi harus sekolah, harus kuliah, ambil S2 untuk papa. Kalau papa mampu, kamu belajar untuk ke luar negeri. Sekarang 1 udah saya kirim di Singapura, ambil S1, 1 tahun depan dia akan lulus. Setelah lulus saya akan kirim ke Amerika, Australia atau China untuk belajar bahasa. Dan saya kasih tahu dia 3 bahasa harus mampu. Jangan kayak bapakmu, jangan seperti ayahmu. Bahasa Inggris harus bisa. Jangan seperti papamu, kurang sekolah. Bahasa Mandarin harus bisa. Naga sudah bangun, harus bisa. Karena saudara kita semua di Malaysia sudah mulai belajar bahasa Mandarin, begitu penting untuk kita. Bahasa ketiga, bahasa IT, informatika teknologi, harus bisa. 3 ini harus mampu. Dan setelah Anda pulang, karena kamu orang Indonesia, pulang ke Indonesia, bangun Indonesia. Sampai Jakarta, saya kerja sebagai salesman sabun, salesman. Belajar 2 tahun kemudian, tahun 76, 1978, banyak sekali film Hong Kong masuk Indonesia. Terpengaruh, saya ingin jadi seorang bintang film. Punya mimpi yang tinggi, berani menentukan target. Yes, saya akan jadi bintang film Indonesia. Langsung ketemu bos, mohon maaf, saya mau berhenti bekerja. Mau pindah kemana? Main film. Tepuk tangan dulu dong. Jadi bintang, jadi movie star yang betul. You gila, Gracie. Terserah, saya berhenti. Begitu berhenti, mimpi saya, maybe 1 week bisa, 2 weeks bisa jadi bintang film. Tidak bisa, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tidak ada bintang film. Yang ada, kepalanya pusing. Gagal total. Gagal 3 bulan tidak ada. Orang tua saya meninggal dunia, ayah saya meninggal dunia. Kembali lagi ke Malang, naik bis, nangis. Tanya ke dalam diri, Andri, kamu telah gagal. Tidak. Sementara, for the timing, tahan. Mental muncul, tahan. Sampai rumah, selesai penguburan. Balik ke Jakarta. Kakak saya sudah bilang, jangan main film, jangan berhenti bekerja. Sekarang Anda berhenti. Kerja lagi. Kali ini kerja sebagai pelayan. Tahu pelayan? Pelayan toko. Di toko tidak bisa keluar, hanya di luar menunggu orang jual kabel-kabel listrik, elektrik. Habis melayani mereka, taruh dalam dus, diikat. Pembeli bayar ke dalam. Pembeli keluar lagi. Dek, tolong dek, mobil saya di situ. Separuh pelayan, separuh kuli. Waktu mau ngangkat,
Waktu mau ngangkat keluar suara, Andri, kamu orang luar biasa. Bukan ini kerjaanmu sementara. Buat timing saja. Angkatnya beda, lain, mantap. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Sana bolak, antar sana balik lagi, antar sana balik lagi. Toko di Pasar Kenari Jakarta, di pasar kecil-kecil. Maybe mereka melihat siapa anak muda, bodinya bagus, mukanya cakep, tidak tepuk tangan keterlaluan, mudah bergaul, semua cepat kenal. Begitu tahu saya body bagus, tahu saya bisa kungfu, buka perguruan kungfu. Pertama muridnya sedikit, lama-lama muridnya banyak. Begitu banyak-banyak, kasih uang iuran. Tahu iuran ya? Uang iuran, uang sekolah. Agak gengsi. Lama-lama ambil saja. Begitu ambil kita buka. Ternyata uang dari iuran lebih besar jumlah daripada uang yang saya terima sebagai pekerja. Langsung mentalnya. Lebih baik saya buka perguruan lebih besar dan saya mau bikin target lagi lebih besar. Saya akan jadi bintang film di Hong Kong. Lebih tinggi, mimpinya lebih tinggi. Langsung ketemu bos. Bos, mohon maaf bos, saya harus berhenti. Tidak bisa, kamu orang rajin, kamu orang baik. Saya tambah gaji 2 kali. Tidak bos, harus berhenti. Mau pindah kemana? Main film di Hong Kong. Boh. Begitu berhenti, bikin planning, disiplin luar biasa. Saya berlatih selama 2 minggu, 2 weeks latihan body, begitu matang bodinya. Foto studio, 8 foto, bikin surat lamaran, kirim ke Hong Kong, dalam doa, diterima. 2 minggu surat balasan datang, begitu saya buka, luar biasa. Andri Wongso diterima sebagai bintang film Hong Kong 3 tahun. Luar biasa. Semalam jam 12 lebih saya masih lihat di laptop saya foto saya yang 20 tahun lalu. Saya lihat lagi, makin lihat makin percaya, memang foto itu luar biasa. Mau lihat tak? Mau lihat foto saya? Beri tepuk tangan dulu yang keras. Woi, cepat. Yes, tepuk tangan sekali lagi. Lurus. Mau coba? Mau saya coba? Celana sempit. Next time. Foto kedua. Bruce Lee? No, Andri Wongso asli. Berikan tepuk tangan buat dia. Foto ketiga. Wow, luar biasa. Tolong tuan-tuan yang umurnya di atas 40 tahun, pulang ke rumah jangan coba seperti ini. Kalau Anda belum pernah latihan pencak silat, karate, kungfu, taekwondo, belum pernah latihan, jangan coba-coba. Wah, aku mau niru Pak Andri Wongso, bisa bahaya. Ini bisa putus. Kalau putus ini nggak apa-apa, takutnya putus tengah-tengah sini. Bisa begini. Tepuk tangan semuanya. Apa kabar? Malaysia. Luar biasa. Maka ini begitu saya terima, wah, senang, suka, gembira. Diterima sebagai bintang film Hong Kong. Mimpi saya tinggi sekali. Lalu saya kabarkan berita ini kepada murid-murid saya. Murid saya belum tahu. Maka mohon maaf, ini saya anggap murid saya. Ini ceritanya sangat bagus sekali. Murid-muridku yang tercinta, mulai bulan depan, kalian tidak usah membayar iuran. Tidak usah membayar uang sekolah kungfu. Kenapa guru? Gurumu mau main film di Hong Kong. Seneng, suka, tidak usah bayar iuran, gurunya akan berangkat ke Taiwan. Main film perusahaan Hong Kong, film di Taiwan. Surat yang saya terima, Andri, 7 hari lagi siapkan tiket, bikin paspor. Film kita mau main di Taiwan. Siapkan. Jadi senang, pasti berangkat. 1 minggu saya tunggu telepon dari Taiwan. Kering, setiap bunyi saya angkat.
Halo, saya orang Taiwan. Wei, halo, halo, Indonesia. Indonesia. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan tidak ada kabar. Uang yuran sudah habis. Tiap hari makan gado-gado. Terus irit, tahan. Surat datang dari Taiwan. Melihat cuaca Taiwan yang buruk, hujan banjir di mana-mana, maka film ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan. Rupanya senang orang menderita ya ini. Ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan, langsung down. Ya toh, senang orang menderita. Down, bangkit. Yuran tidak ada, tahan. Maka saya tulis sebuah filosofi. Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada manusia akan arti keindahan dan nilai kehidupan. Tahan. Tidak mudah. Akhirnya 30 hari kemudian, betul-betul telepon datang, Andri, Anda berangkat ke Taiwan, main film. Tahun 80, pertama kali naik pesawat terbang. Pertama kali ke luar negeri. Pertama kali main film. Di Indonesia siap sekali sebagai kungfu man. Siap dengan cepat pukulan. Hari pertama syuting sudah bikin rusak suasana. Karena film itu harus pelan-pelan. Dicoba dulu pasangan. Pukul, tangkis, tendang, diulang. Kalau saya menggerakkan 15 gerakan, maksimal 10 detik kecepatan. Karena saya cepat, keras, fleksibel, tepat. Main film itu pelan-pelan. Cocokkan dulu. 10 detik diundur sampai 2 jam. Emosi tidak kuat. Begitu sutradara lihat sudah cocok, yes. Andri, now take action. Saya pikir take action itu beneran. Siap. Yes, bus kena kepalanya. Semua rusak, tendang, kena pukulan. Tepuk tangan dulu dong. Dari sana saya belajar. Semua tidak mudah. Butuh proses. 3 tahun setelah kontrak film selesai, saya pulang ke Indonesia. Jadi foto model, guru kungfu, dan punya ide. Membuat kartu ucapan, kata-kata motivasi. Tahun 85. Saat mau pacaran, saat mau membuat kartu, saya kenal dengan seorang wanita sebelah tempat kos. Kos itu di sini apa namanya? Asrama itu apa? Hah? Tempat sewa. Sewa kecil, tapi mimpinya luar biasa, mimpi tinggi, jadi entrepreneur. Saya kenal sebelah rumah ada seorang wanita. Waktu kita mau pacaran, ibunya tahu. Telepon ke anaknya, karena anaknya ini ibu yang tempat tuan rumah, punya rumah ini teman. Namanya Leni. Len, mama tahu kamu pacaran dengan sebelah rumah. Siapa namanya? Andri Wongso. Kerjanya apa? Guru kungfu. Aduh. Guru kungfu dulu kerja apa? Dulu bintang film Hong Kong. Bintang film Hong Kong, sekolahnya apa? SR. Apa itu? Sekolah rakyat. Langsung mamanya marah. Mulai hari ini putus hubungan. Pilih mama atau Andri. Kalau pilih Andri, lepaskan keluarga. Pilih keluarga, buang Andri Wongso. Wanita dapat seperti itu, goyah. Akhirnya surat dikasih ke saya. Saya lihat, keluar tuanya, keluar wisdomnya. Tidak jadi masalah. Orang tuamu seperti ini benar adanya. Karena setiap orang tua ingin anaknya mendapat jodoh yang terbaik untuk anaknya. Yang salah keadaan saya. Keadaan saya miskin. Orangnya luar biasa, tapi miskin. Saya tinggal tanya, you mau gak dengan saya? Kalau you tetap mau, saya akan tundukkan orang tuamu. Pakai apa? Pakai sukses, pakai perhatian, kasih sayang. Mau tidak? Dia bilang, mau. Langsung saya berjalan, berusaha mulai kartu ucapan, kata-kata motivational tahun 1985. Berjuang. 1 tahun kemudian, tahun 86, mantan pacar saya lulus sebagai sarjana hukum. SDTT, sekolah dasar tidak tamat, tapi pacarnya
seorang sarjana hukum. Sarjana ya sini ya, sarjana ya. 1 tahun kemudian usaha saya mulai maju. Orang tua makin lihat, tidak tahan. Andri sini kawin dengan anak saya. Ini produk tahun 85. Belum ada motivasi, book motivation di Indonesia. Saya sudah bikin kartu ucapan motivasi. Tentang sukses, sabar, pasti, tantangan, cita-cita, disiplin. Setelah itu tahun 87 saya menikah. Menikah tidak terasa jalan. Sudah 24 tahun. Sudah berubah. Ya, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Andri Wongso hari ini berubah total. Andri Wongso dikenal sebagai motivator number 1 Indonesia. Syarikat saya bukan 1, bukan 2, bukan 3. Ekspansi saya, diversifikasi perusahaan. Maka sekarang punya teman saya dari menteri banyak sekali. Anak saya 3 bersyukur luar biasa. Tapi saya tetap bilang, spiritual saya naik ke atas. Saya sadar semua cuma titipan Tuhan sementara. Maka dari proses ini muncul filosofi, success is my right. Success is my right. Kurang sekolah tidak jadi masalah. Miskin tidak jadi masalah. Tidak penting siapa saya dulu. Yang penting saya mau kemana. Saya siap berjuang atau tidak. Maka success is my right. Terpanjangannya, sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Sehingga kata-kata success is my right sekarang sudah membana ke Indonesia. Bahkan di luar udah tahu. Sampai hari ini saya belum pernah melihat buku success is my right. Keluaran Amerika, keluaran Eropa, tidak ada. One day jika ada sama tulisan seperti itu, jelas mereka niru Andri Wongso. Yes, sekarang itu sejarah saya. Setelah itu Andri Wongso muncul sebagai motivator di MLM, dimanapun saya membagi, terutama untuk Hendrawan yang sekarang jadi pelatih nasional Malaysia. Dulu mau dibuang oleh Indonesia, saya pegang, saya bina, saya motivasi sampai menjadi juara dunia single putra. Andri Wongso, motivator number 1 Indonesia. Terus tolong diklik wisdom of crowd, branding, product, system, spirit of entrepreneurship. Ini yang dibutuhkan. Bagaimana saya mengembangkan sekarang ekspansi branding saya untuk menciptakan bisnis. Oh, panjang sekali itu. Karena saya sudah punya brand. Produknya kuat sekali produk saya. Sistemnya saya punya tim banyak sekali. Tim kuat sekali, bidangnya masing-masing. Dan saya punya spirit ini. Terutama produk. Tolong diklik. Produk, kekuatan produk. Saya pertama kali, tahun 86, sudah jadi motivator untuk intern. Untuk perusahaan kita. Brand Harvest, kartu ucapan kata-kata motivasi itu sudah ke se-Indonesia. Tiap tahun kita bikin kumpulan. Kedua, cari produk yang best. Pertama, terbaik, different, yang berbeda. Unik, spesial. Kalau bicara Andri Wongso, namanya Andrinya, unik. Tidak sekolah, cuman SD tidak tamat. Sekolah rakyat ini ya, sekolah rendah tidak tamat. Unik, spesial. Kalau bicara tentang kehidupan, filosofi, mari. First, the best pertama, jadi beda. Ini punya kekuatan. Nah, kekuatan ini yang akan saya jalankan. Tolong diklik. Inilah sekarang jalur crowd saya. Andri Wongso bikin crowd. Andri Wongso motivational industry. Saya buat Andri Wongso publishing. Andri Wongso community. Andri Wongso motivation training. Andri Wongso success shop, Andri Wongso talk show, Andri Wongso content provider. Ini sudah berjalan dan akan berjalan 3 lagi. Andri Wongso business school, Andri Wongso TV, Andri Wongso radio.
Andri Wongso Publisher sudah keluar 5 buku. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada waktu nanti istirahat, Anda boleh melihat buku-buku di luar, hanya 20 buku saja. Anda lihat ini wisdom of success. Cerita-cerita pendek untuk motivational. Di Indonesia, ini sudah gempar. Untuk MLM, untuk insurance, untuk properti, semua mereka punya. Dan ini Andri Wongso Sang Pembelajar ditulis oleh Leni Wongso, mantan pacar saya, yang menulis saya, sejarah saya. Hari ini khusus saya ajak dari Indonesia untuk datang ke ruang sini. Leni, silakan. Istri saya, tepuk tangan, berikan tepuk tangan yang gemuruh. Banyak sekali mendukung saya. Tanpa beliau tidak ada Andri Wongso hari ini. Ini adalah buku-buku Next Luar Biasa Magazine. Ini sudah keluar ke 10 Oktober. Kenapa kok ini seperti kenapa harus keluar Andri Wongso semua? Branding Andri Wongso. Next year akan diganti bukan Andri Wongso, maybe cuman tulisan saja. Tolong klik lagi. Yes. Ini CD-CD Anda bisa dapatkan nanti. Luar biasa. Terus dipercepat dikit karena waktunya sudah dipanggil. Tinggal community, terus klik. Ya, community. Boleh 5 menit lagi? Boleh 5 menit lagi? Boleh. Ini andriwongso.com, Anda buka. Kalau Anda buka di Google, search motivator Andri Wongso dalam 3-4 juta nomor 1 di situ. Anda buka lagi sendiri, bukan saya punya Google itu Amerika punya. Anda cari. Facebook 20.000 fans saya, setiap hari saya bisa komunikasi dengan mereka. Dan minimal 1 hari 3 kali saya lewat Facebook untuk supply kata-kata motivasi. Terus satu lagi adalah newsletter. Begitu Anda pas ikut ke andriwongso.com, masuk sebagai anggota free. Sama juga saya undang Anda di Malaysia. Anda bisa masuk, bisa sama-sama belajar dengan orang Indonesia. Ya, satu lagi, Andri Wongso Motivational yang general, umum, ataupun yang in-house training. Sudah ribuan saya muncul. Next, Andri Wongso Shop, satu-satunya di Indonesia, AW Success Shop. Seluruh buku, gelas, apa saja yang berbau motivasi adalah satu-satunya di Indonesia. Andri Wongso Shop. Satu lagi, talk show. Di radio, saya setiap Senin akan talk show tentang motivational. Sudah ada di 16 kota. Dan itu ditunggu oleh orang. Tiap Senin ditunggu untuk membagikan kepada mereka. Satu lagi, AW Contents. Saya bikin SMS. Sudah puluhan ribu ikut bergabung dalam SMS. Setiap pagi, bangun pagi, langsung SMS masuk. Contoh SMS nomor 417. Hidup sesungguhnya adalah serangkaian pilihan-pilihan yang dapat kita ambil setiap hari, setiap saat. Karena kita mempunyai hak dan tanggung jawab atas pilihan kita. Satu-satunya hal yang tidak bisa dapat kita pilih, hindari adalah membuat pilihan. Ini bisa tiap hari dapat. Dan ring back tone. Orang telepon, bunyi telepon. Datang terus, ring back tone. Dan next, inilah yang saya jalankan, crowd panjang lebar. Saya angkat semua, karena ada kekuatan. Ini tidak mudah, butuh proses. Oke, AW Radio, AW TV program, AW Success Business School. Dan ini crowd saya. Terus, ya, terus lagi, satu lagi. Ya, ya, inilah sharing saya. Dan sudah saya jalankan semua. Dan tentu satu kata, tidak boleh berhenti belajar. Learning is never ending adventure. Terus belajar, belajar, belajar. Setiap hari minimal saya tidur jam 12.30. Saya belajar tentang web, saya belajar tentang Facebook, saya belajar tentang internet. Karena saya mau lari ke internet marketing, biar orang bikin orang heran. Terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Terakhir, sebuah pepatah mengatakan duniawi akan tunduk, duniawi
akan tunduk dan patuh serta memberi tempat yang layak bagi orang-orang yang memiliki kekayaan mental dan spiritual. Setuju? Duniawi, mobil mewah, sepeda, keluarga, kecil itu. Bagi orang yang punya spiritual, itu duniawi. Jangan melekat. Begitu melekat, pasti ada penderitaan. Maka duniawi akan tunduk dan patuh serta memberi tempat yang layak bagi orang-orang yang memiliki kekayaan mental. Kaya mental, bukan miskin mental. Apa? Dan spiritual. Spiritual duniawi dan spiritual rohani. Spiritual duniawi seperti tadi. Kumpulkan duit untuk apa? Untuk korban padang. Saya kaget orang Malaysia bisa punya pikiran membantu untuk rakyat Indonesia yang lagi kena bencana. Luar biasa. Saya akan tulis di majalah saya. Kesan yang luar biasa hari ini kumpulkan untuk gempa di Padang. Tidak mudah. Supaya kita tahu serumpun, sama-sama kompak, maju Asia bersama. Luar biasa untuk Anda. Dan paling akhir kita boleh punya mimpi. Punya planning. Kredibilitas cukup kuat. Punya disiplin. Luar biasa. Semangat. Tetap masih butuh yang satu ini. Kekuatan doa. Dengan kekuatan doa, bukan sekedar ritual, bukan sekedar formalitas, tapi real. Kuat doanya, kuat kerjanya, dengan putaran bersama bisa berjalan seimbang. Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Akhir kata saya mengucapkan selamat melanjutkan karena saya harus pulang ke Jakarta. Untuk panitia, terima kasih atas undangan kepada saya sehingga saya bisa sharing. Senang sekali di sini. Terima kasih. Terima kasih.